Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Romadini, Prodi Pendidikan Agama Islam 2B Non-Reguler, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini, saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu tentang ruang lingkup dan pembidangan studi Islam, yang meliputi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, dan yang kelima adalah pembidangan-pembidangan yang lainnya. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akod yang artinya ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan penetapan. Adapun pengertian akidah secara istilah seperti yang telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisikan tentang argumen-argumen akli atau rasional tentang akidah-akidah keimanan dan bantahan-bantahan terhadap paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan-keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Ruang lingkup kajian akidah ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan urutan rukun iman yang 6, yaitu yang pertama keimanan kepada Allah, yang kedua keimanan kepada malaikat, yang ketiga keimanan kepada kitab Allah, yang keempat keimanan kepada Nabi dan Rasulullah, yang kelima keimanan kepada hari akhir, dan keenam keimanan kepada takdir. Ruang lingkup kajian akidah yang kedua yaitu dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, yaitu yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat adalah segala uraian yang berhubungan dengan Tuhan atau berhubungan dengan Allah, yang meliputi 3 tema utama, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Yang kedua adalah nubuat, adalah segala uraian yang berhubungan dengan kenabian dan kerasulan, seperti sifat-sifatnya, mukjizat Nabi dan Rasul, karomahnya, dan kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat adalah segala uraian yang hanya dapat diketahui dengan sama atau wahyu, tidak dapat diketahui secara akal, seperti kejadian-kejadian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Berdasarkan semua pembahasan yang membahas tentang jin, iblis, dan setan. Ruang lingkup kajian akidah yang ketiga, yaitu dikelompokkan berdasarkan aliran mazhab, seperti aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah syariah. Secara bahasa, kata syariah berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, kata syariah menunjukkan kepada makna jalan yang terang atau aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruang lingkup kajian fikih atau syariat ada 4, yaitu yang pertama ruang lingkup berdasarkan 2 bahasan utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang kedua, aturan fikih yang kaitannya dengan tindakan seperti kewajiban, kebolehan, anjuran, hindaran, dan larangan. Yang ketiga, aturan yang kaitannya dengan situasi seperti prakondisi, larangan, pencegahan, legalitas, dan ketentuan waktu, penundaan, dan pengulangan. Yang keempat adalah bidang-bidang fikih, seperti fikih muamalat, fikih munakahat, fikih hukubat, fikih adab, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga adalah akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-huluk, yang jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berarti perangai, tabiat, dan agama. Sedangkan definisi akhlak, menurut Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-huluk adalah etika yang dipilih seseorang. Adapun ruang lingkup studi akhlak, yaitu yang pertama, akhlak pribadi, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bermasyarakat, akhlak dalam bernegara, dan akhlak dalam beragama. Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup studi akhlak antara lain akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kita kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak pribadi, yang keempat akhlak dalam berkeluarga, yang kelima akhlak dalam bermasyarakat, dan yang keenam akhlak dalam bernegara.
Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yang sering disebut akhlakul karimah, seperti berbuat baik kepada orang lain, mempunyai sifat sabar, bersyukur, qanaah, tawadu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau yang sering disebut akhlak tercela, seperti syirik, dan lain sebagainya. Berdasarkan objeknya, akhlak terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama akhlak kepada Khalik atau akhlak kita kepada Sang Pencipta atau Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada sama makhluk. Pembahasan yang keempat adalah hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab dalam tataran praktiknya, ketiganya menyatu secara utuh dalam pribadi setiap muslim. Keterkaitan antara akidah, syariat, dan akhlak dapat tergambarkan bahwa akidah adalah keyakinan yang mendorong seseorang untuk melakukan syariat Islam seperti yang tergambar dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan akhlak. Dengan kata lain, akhlak Islam merupakan perilaku yang tergambar dalam diri seseorang yang telah melaksanakan syariat Islam berdasarkan akidah. Pembahasan yang kelima adalah tentang pembidangan-pembidangan yang lainnya, seperti bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik, dan bidang ekonomi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.